Elon Musk dengan tegas mengatakan bahwa putranya yang berusia 19 tahun telah mati. Xavier Musk mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, mengganti namanya ke Vivian Jenna Wilson, menghapus nama keluarga ayahnya, dan mengadopsi nama belakang ibunya. Elon selalu bangga dengan 12 anaknya, yang semuanya dia dapatkan bersama 3 kekasihnya, dari program bayi tabung dan ibu pengganti. Vivian menyebut ayahnya sebagai pezinah berantai, tukang selingkuh, dan memiliki kemarahan yang meledak-ledak. Elon membalas tanggapan itu dengan berkampanye secara gencar untuk mendukung anti-transgender. Apa yang sebenarnya terjadi dengan 3 kekasih dan 12 anak Elon Musk? Berikut adalah kontroversi Elon Musk, pria terkaya di dunia. Elon Reeve Musk lahir pada 28 Juni tahun 1971 di Pretoria, ibu kota administratif Afrika Selatan. Ibunya May Haldeman adalah seorang model dan ahli gizi yang lahir di Kanada dan dibesarkan di Afrika Selatan. Sementara ayahnya Errol Musk adalah seorang insinyur elektromekanik, pilot, pelaut, konsultan, pedagang zamrud, dan pengembang properti Afrika Selatan. Keluarga Musk adalah keluarga yang sangat kaya raya. Ayah Elon merupakan salah satu pemilik tambang zamrud Zambia, serta terpilih menjadi anggota Dewan Kota Pretoria sebagai perwakilan dari Partai Progresif Anti-Apartheid. Usia Elon baru 9 tahun ketika orang tuanya bercerai, dan Elon memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Ini adalah keputusan yang Elon sesali di kemudian hari, karena dia menjadi terasing dari ayahnya. Elon tumbuh dan memiliki kecenderungan untuk memanggil orang lain yang tidak memahami pemikirannya sebagai orang bodoh. Pada usia 10 tahun, ia mengembangkan minat dalam komputer dan permainan video, serta mempelajari pemrograman manual. Pada usia 12 tahun, Elon menjual game Basic Blaster ke majalah PC and Office Technology dengan harga $500. Elon bersekolah di Waterkloof House Preparatory School, Bryanston High School, dan kemudian Pretoria Boys High School. Dia digambarkan sebagai siswa yang baik, tetapi biasa-biasa saja, dan memperoleh nilai 61 dalam bahasa Afrika, dan nilai B dalam sertifikasi matematika seniornya. Elon kemudian mengajukan paspor Kanada melalui garis ibunya yang lahir di Kanada, untuk menghindari wajib militer Afrika Selatan yang akan memaksanya berpartisipasi dalam rezim apartheid, serta untuk memudahkan jalannya berimigrasi ke Amerika Serikat. Sambil menunggu lamarannya diproses, ia kuliah di Universitas Pretoria selama 5 bulan. Elon tiba di Kanada saat dia berusia 18 tahun dan bertemu dengan sepupunya di Saskatchewan untuk melakukan pekerjaan sambilan di pertanian dan pabrik kayu. Pada tahun 1990, Elon masuk di Universitas Queen, dan disinilah dia bertemu calon istrinya, Jennifer Wilson. Jennifer hanya 1 tahun lebih muda dari Elon, dan dia lahir di Peterborough, serta menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di sana. Ia kuliah di kampus yang sama dengan Elon, dan memperoleh gelar dalam bidang sastra Inggris. Namun 3 tahun kemudian, Elon memutuskan untuk pindah ke Universitas Pennsylvania. Dia dilaporkan menjual tiket penyelenggaraan pesta rumah besar untuk membantu membayar uang kuliah, dan menulis rencana bisnis layanan pemindaian buku elektronik yang mirip dengan Google Books. Pada tahun 1994, Elon magang 2 kali di Silicon Valley. Satu di perusahaan rintisan penyimpanan energi Pinnacle Research Institute, yang menyelidiki superkapasitor elektrolit untuk penyimpanan energi, dan satu lagi di perusahaan rintisan Rocket Science Games yang berbasis di Palo Alto. Dengan saudaranya Kimball, Elon kemudian mendirikan perusahaan perangkat lunak panduan kota online Zip2. Perusahaan rintisan itu diakuisisi oleh Compaq seharga $300 juta pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, dia mendirikan XCOM, sebuah bank yang langsung bergabung dengan Confinity untuk membentuk PayPal, dan diakuisisi eBay seharga $1,5 miliar. Menggunakan $100 juta uang yang diperolehnya dari penjualan PayPal,
Elon mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan layanan penerbangan antariksa. Elon dikenal karena peran utamanya di perusahaan luar angkasa SpaceX dan perusahaan otomotif Tesla Inc. Ia juga dikenal karena kepemilikannya atas X Corp, perusahaan yang mengoperasikan platform media sosial, X, yang sebelumnya bernama Twitter. Dia mendirikan Boring Company, Neuralink, dan OpenAI, menobatkannya sebagai salah satu individu terkaya dunia. Menjadi salah satu pria terkaya, Elon siap untuk menikahi pacarnya yang dia temui semasa kuliah dulu. Elon dan Jennifer akhirnya menikah pada tahun 2000. Elon selalu ingin memiliki keluarga besar, karena dia percaya pada peningkatan pertumbuhan populasi dan melihatnya sebagai hal yang penting untuk masa depan yang sejahtera. Dia memberitahu istrinya Jennifer bahwa dia menginginkan banyak anak bersamanya. Elon berkata bahwa dia khawatir tentang penurunan angka kelahiran dan beranggapan bahwa memiliki lebih banyak anak adalah kunci untuk memecahkan tantangan manusia, termasuk eksplorasi ruang angkasa. Elon menghargai keluarga dan menemukan kebahagiaan dalam menjadi seorang ayah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kesibukan hidupnya dengan waktu untuk anak-anaknya. Keyakinannya tentang potensi manusia, keberlanjutan, dan masa depan sejalan dengan komitmennya untuk membesarkan keluarga besar. Anak pertama mereka, yakni Nevada Alexander Musk, lahir 2 tahun kemudian, namun meninggal karena sindrom kematian bayi pada usia 10 minggu. Pasangan itu menjadi sangat berduka akibat kehilangan putra mereka, dan mereka akhirnya memutuskan untuk selamanya menggunakan program bayi tabung dan ibu pengganti untuk melanjutkan keluarga mereka. Setelah kematian bayi Nevada, pasangan itu memiliki anak kembar pada tahun 2004 yang diberi nama Griffin dan Xavier. Lalu pada tahun 2006, ibu pengganti melahirkan 3 anak kembar mereka yang diberi nama Saxon, Kai, dan Damian, yang selama ini sangat jarang muncul di depan publik. Meskipun keluarganya semakin besar, Jennifer mengatakan bahwa sikap Elon sangat menyiksanya dan bahwa dia tidak bahagia. Jennifer kemudian menulis sebuah artikel untuk Marie Claire yang merinci informasi bahwa pernikahannya dan Elon tidak sehat. Selama ini, Elon selalu menolak ambisi karirnya sebagai penulis, dan ini membuat Jennifer terkekang. Elon mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai alfa dalam hubungan tersebut, dan Jennifer merasakan tekanan hebat karena Elon menjadikannya sebagai istri piala yang selalu dia pamerkan. Jennifer mengungkapkan bahwa suaminya tidak sehalus yang Anda pikirkan, dan secara terbuka mengkritik Elon dengan menuduhnya bersikap jauh secara emosional dan kasar. Jennifer juga berkata bahwa Elon sering mengancam untuk meninggalkannya demi seorang supermodel karena kekayaannya bertambah. Setelah mencoba melakukan terapi pasangan sebentar, Jennifer dan Elon akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2008. Perpisahan mereka penuh pertikaian, dengan Jennifer yang mencari lebih banyak uang penyelesaian perceraian. Tapi pada akhirnya, dia pergi dari hidup Elon setelah mendapatkan sejumlah uang yang kurang dari apa yang diharapkannya. Elon membantah klaim istrinya dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi ayah yang terlibat dan menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Jennifer menyatakan bahwa dia mempertahankan nama belakang Musk demi kelima anak mereka, dan dia akhirnya setuju untuk berbagi hak asuh atas anak-anak mereka. Setelah pernikahan pertamanya yang gagal, Elon menjalin hubungan dengan Tallulah Jane Riley Milburn, yang merupakan aktris Inggris. Tallulah menikah dengan Elon pada tahun 2010 di Katedral Dornoch di dataran tinggi Skotlandia. Dia menjalin hubungan baik dengan istri pertama Elon, yakni Jennifer Musk. Pasangan ini tidak memiliki anak bersama, namun mereka menikmati periode yang relatif stabil, dengan Tallulah yang sering terlihat di mata publik bersama Elon. Tallulah memuji suaminya atas dedikasi kepada anak-anaknya dari pernikahan pertamanya, mencatat bagaimana Elon secara konsisten menghabiskan waktu bersama mereka dan memastikan mereka dirawat dengan baik.
Namun pada tahun 2012, pernikahan mereka mengalami pasang surut yang membuat keduanya bercerai. Setahun kemudian, Elon dan Tallulah rujuk kembali, dan mereka menikah lagi pada tahun 2013. Dalam wawancara di 60 menit, pasangan itu menyatakan bahwa mereka telah berdamai dan hidup bersama lagi. 3 tahun bersama, mereka bercerai lagi pada tahun 2016. Tallulah memuji mantan suaminya dengan mengatakan bahwa Elon tetap menjadikan 5 anak-anaknya dari pernikahan pertamanya sebagai prioritas. Tallulah mencatat bagaimana Elon pulang kerja lebih awal ketika putranya mulai kecanduan bermain video game, dan Elon menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka. Elon kemudian berkencan dengan Amber Heard selama beberapa bulan pada tahun 2017, dan ia dilaporkan telah mengejar Amber sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, Elon dan musisi Kanada Grimes mengatakan bahwa mereka berpacaran. Grimes melahirkan putra mereka pada bulan Mei dengan nama yang unik, yakni XA12, yang akan melanggar peraturan California karena mengandung karakter yang tidak ada dalam alfabet bahasa Inggris modern. Pada bulan Desember 2021, Grimes dan Elon memiliki anak kedua yang lahir melalui ibu pengganti. Meskipun sedang hamil, Elon mengkonfirmasi laporan bahwa mereka sebenarnya semi berpisah. Wawancara dengan Time Magazine pada bulan Desember 2021 mengatakan bahwa dia masih lajang. Grimes mengungkapkan dengan santai tentang hubungannya dan Elon. "Saya mungkin akan menyebutnya sebagai pacar saya, tetapi kami sangat fleksibel." Akhir bulan itu, Grimes men-tweet bahwa dia dan Elon telah putus lagi. Namun pada bulan September, pasangan itu memiliki anak ketiga yang seorang putra. Tidak lama kemudian, Grimes menggugat Elon atas hak orang tua dan hak asuh putra sulung mereka. Pada bulan Juli 2022, Insider menerbitkan dokumen pengadilan yang mengungkapkan bahwa Elon memiliki anak kembar melalui program bayi tabung dengan Shifon Zilis, Direktur Operasi dan Proyek Khusus di Neuralink. Mereka lahir beberapa minggu sebelum Elon dan pacarnya Grimes memiliki anak kedua melalui ibu pengganti. Berita tersebut menimbulkan pertanyaan tentang etika di tempat kerja, mengingat bahwa Zilis bekerja langsung di bawah Elon. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Elon diduga berselingkuh dengan Nicole Shanahan, istri salah satu pendiri Google Sergey Brin, yang menyebabkan perceraian mereka pada tahun berikutnya. Elon membantah laporan tersebut, namun mengakui hubungannya dengan aktris Australia Natasha Bassett, yang dia gambarkan sebagai pacar sesekali. The New York Times melaporkan bahwa Elon membeli kompleks di Texas untuk total 3 ibu yang melahirkan 12 anaknya. Meskipun keluarga Musk selalu diselimuti perselisihan publik dan konflik pribadi, berita bahwa salah satu putra kembarnya yang mengubah jenis kelaminnya telah menjadi trending dunia. Perjalanan Xavier Musk dimulai pada tahun sebelum dia mengubah nama lahirnya menjadi Vivian Jenna Wilson. Tumbuh sebagai anak dari salah satu tokoh paling dikenal di dunia, Xavier mengungkapkan bahwa akan selalu ada tuntutan yang luar biasa untuk menjadi anak sempurna bagi orang tuanya yang terkenal. Sejak kecil, Xavier selalu menjauh dari sorotan publik, dan dia tidak ingin pengakuan publik seperti saudara-saudaranya yang lain. Xavier menyadari kegilaan media yang mengikuti setiap gerakan ayahnya, dan sejak awal, dia tidak ingin dilihat hanya sebagai putra Elon Musk. Xavier mengatakan bahwa ayahnya jarang mengunjunginya setelah perceraian dengan ibunya, atau ketika itu terjadi, ayahnya membuatnya tidak nyaman. Xavier menggambarkan reaksi ayahnya sebagai kemarahan yang meledak-ledak, pola asuh kasar, terutama setiap kali Xavier bersikap feminim, halus, dan meniru perempuan. Pada Juni tahun 2022, Xavier Musk, yang baru 16 tahun, akhirnya resmi melakukan operasi pergantian kelamin di bawah pengadilan California. Menanggapi putranya yang menjadi perempuan transgender, Elon menyalahkan keterasingan Vivian pada apa yang dicirikan oleh Financial Times sebagai pengambil alihan sekolah dan universitas elit oleh kalangan neo-Marxis.
Elon menuding bahwa transisi gender putranya membuatnya semakin berambisi untuk menghancurkan woke mind virus atau virus pikiran yang terbangun. Dalam episode podcast Jordan Peterson pada Juli 2024, Elon mengatakan bahwa dia telah kehilangan putranya dan Xavier Musk telah mati. Dia berkomentar, "Anda tahu, mereka menyebutnya dead naming karena suatu alasan. Sekali lagi, ini mengacu pada virus pikiran yang terbangun, dan bahwa Xavier sudah meninggal karena dibunuh oleh virus pikiran yang terbangun." Saya turut prihatin mendengarnya, dan saya tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya dia. Ada banyak orang dalam situasi itu sekarang, dan itu tidak mudah. Banyak masa depan anak-anak yang hancur karena virus ini. Vivian menanggapi secara terbuka tanggapan ayahnya, dan mengatakan bahwa Elon adalah pembohong, dingin, cepat marah, tidak peduli, narsis, dan seorang pezina berantai. Vivian mengkritik ayahnya sebagai fanatik yang beberapa kali dituntut karena diskriminasi dan sering berselingkuh. Ia meluncurkan serangan setelah ayahnya mengunggah foto anak-anaknya dan menulis, "Kelima anak laki-laki itu sangat bahagia." Dalam postingan di thread yang merupakan saingan X, Vivian menulis bahwa ayahnya sedang berkhayal terkait postingan tersebut. Vivian menambahkan bahwa ketika ia berusia 6 tahun, ayahnya menyebut bahasa Arab sebagai bahasa musuh, dan bahwa ia bukanlah seorang pejuang kesetaraan, seperti yang selama ini yang pura-pura ia lakukan. Vivian mengajukan klaim bahwa perubahan iklim dan program eksplorasi luar angkasa yang dilakukan ayahnya adalah tipuan besar. Ketika ayahnya dilaporkan menghabiskan setidaknya $130 juta untuk membantu kampanye Trump sebagai presiden, Vivian merasa terancam akan kebijakan LGBTQ di Amerika. Web Trump telah berjanji untuk meloloskan larangan federal penegasan gender. Pemerintah federal menjamin bahwa jenis kelamin saat lahir adalah satu-satunya gender yang diakui di Amerika Serikat untuk seluruh anak di bawah umur. Elon mengklaim bahwa pengalaman putranya yang telah mati membuatnya berambisi untuk memerangi apa yang ia gambarkan sebagai virus pikiran yang terbangun. "Saya bersumpah untuk menghancurkan virus pikiran yang terbangun, dan kami membuat beberapa kemajuan. Saya 100% setuju untuk mendukung orang dewasa yang mengejar jenis kelamin apapun yang mereka inginkan, dan dengan cara apapun yang mereka suka. Namun kita melihat kembali saat ini, di mana dokter menekan orang tua untuk melakukan operasi dan memberikan hormon kepada anak-anak. Mereka selalu menceritakan orang tua dan anak-anak yang diintimidasi untuk membuat keputusan yang tidak dapat diubah selamanya." Dalam beberapa tahun terakhir, Elon telah mengambil langkah ekstrim ke arah politik konservatif dan telah melancarkan kampanye menentang kaum transgender berikut kebijakan yang dirancang untuk mendukung mereka. Bulan ini, Elon mengatakan akan menarik bisnisnya keluar dari California. Dia memprotes undang-undang negara bagian California yang melarang sekolah mewajibkan anak-anak transgender untuk mengakui identitas mereka kepada orang tua mereka. Di X, Elon telah bertahun-tahun mengkritik hak-hak transgender, perawatan medis untuk anak di bawah umur yang mengidentifikasi diri sebagai transgender, dan penggunaan kata ganti atau pronoun yang berbeda saat lahir. Ia telah mempromosikan konten anti-transgender dan menyerukan penangkapan orang-orang yang memberikan perawatan transgender kepada anak di bawah umur. Setelah Elon membeli X, ia mencabut perlindungan aplikasi untuk kaum transgender, termasuk larangan penggunaan nama mati. Menurut kalian, apakah keputusan Elon untuk menganggap putranya telah mati adalah hal yang tepat? Apakah ada kemungkinan Vivian dan ayahnya dapat bersatu kembali? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar.